Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aret Sakti Akbar Ibrahim, dengan NIM 2310026036 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang subbab yang tugasnya dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu mendapat subbab yang diberikan oleh Ibu Nina, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, kami sisanya untuk tugas mingguan ini adalah mengerjakan tentang kalimat efektif seperti itu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu suatu kalimat sebenarnya. Dia itu kalimat yang bisa mempresentasikan maksud dari pembicaranya gitu loh, maksud dari penulisnya yang akan diungkapkan seperti itu. Dan juga kalimat efektif itu bisa menggambarkan apa sih yang ada di yang dia bicarakan itu apa. Itu namanya kalimat efektif. Yang kedua, dalam subbab itu di situ membicarakan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Maksudnya sebuah kalimat itu dikatakan efektif itu apa sih ciri-cirinya, kok bisa dikatakan efektif gitu. Ciri-cirinya yang pertama, diksinya tepat. Diksinya tepat. Yang kedua itu memiliki unsur pokok. Jadi kalimat efektif itu minimal subjek dan predikat. Subjek dan predikat saja itu sudah disebut kalimat efektif gitu loh. Yang penting ada subjek predikat. Tidak perlu ada objek pelengkap atau keterangan, itu tidak perlu. Itu sudah dikatakan kalimat efektif. Tapi sebuah kalimat itu unsur-unsurnya yaitu SPOK atau pelengkap. Nanti bisa dijelaskan selanjutnya. Jadi yang ketiga, kenapa kalimat itu bisa dikatakan efektif? Karena sesuai dengan aturan POEB yang kemarin sudah jelaskan, EYD atau segala macam. Sesuai dengan POEB. Jadi selanjutnya yang kelima sampai sekarang ya. Yang kelima adalah kenapa kalimat itu bisa dikatakan efektif, yaitu nggak ada pemborosan kata. Jadi apa sih maksudnya pemborosan kata? Contoh nih, ada suatu kalimat, Abel meminum obat agar supaya dia sehat. Itu nggak boleh pakai agar supaya, karena itu pemborosan kalimat seperti itu. Contoh lagi, apa ya contohnya ya? Mungkin itu aja contohnya. Saya juga enggak pandai mencari kalimat efektif. Jadi selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu punya 4 unsur sebenarnya. Punya 5 unsur sih, bisa dikatakan 5 unsur. Jadi yang pertama itu adalah subjek. Subjek ini adalah pangkal pembicaraan. Dia itu bisa suatu benda, terus bisa suatu apalagi ya, pelaku atau tokoh gitu. Terus apalagi ya, oke, pokoknya subjek adalah pangkal pembicaraan ya. Yang kedua adalah predikat. Predikat atau sesuatu yang menggambarkan tindakan. Contoh, berenang itu predikat. Terus makan itu predikat. Bahkan saya dari pelajaran les saya untuk UTBK tahun lalu itu ada yang namanya kata adalah atau merupakan. Jadi misal nih, gigi adalah suatu jaringan keras. Jadi misal gigi adalah suatu jaringan keras yang membantu mulut untuk berbicara. Semisal, jadi predikatnya bukan membantu sebenarnya. Predikatnya adalah ya kata adalah, itu ya predikat. Itu namanya predikat. Subjeknya adalah gigi. Jadi gigi itu subjek, adalah itu predikat. Selanjutnya adalah, nah itu kita bahas habis ini. Jadi yang ketiga adalah objek. Objek objek itu adalah dia tuh bagian kalimat yang melengkapi si predikat, sama kayak tugasnya pelengkap. Nah, ada lagi nih pelengkap. Jadi pelengkap itu gantinya si objek. Jadi kapan sih kita memakai objek? Kita memakai objek jika si predikatnya itu memakai imbuhan me.
ya, imbuhan me, terus imbuhan apa lagi ya, imbuhan me sama kalau nggak salah ada lagi satu tapi saya lupa. Nah, kapan kita pakai pelengkap? Kita pakai pelengkap jika predikatnya yang kayak tadi adalah, merupakan, terus pakai di itu predikat di itu dimakan atau apa itu pakai pelengkap. Terus kalau nggak salah predikat itu pakai pelengkap nanti sisanya. Jadi setelah predikat dia pakai pelengkap selanjutnya, itu namanya gitu. Jadi SPO atau pelengkap sudah, setelah itu bisa kita tambahkan keterangan jika ada. Jadi keterangan ini banyak, ada keterangan waktu seperti jam atau siang sore seperti itu. Terus ada keterangan tempat di mana, terus keterangan suasana kayak gembira atau gimana, itu keterangan namanya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada syarat-syarat sih sebenarnya. Kalau di PPT-nya teman-teman kami itu ada syarat kalimat efektif. Yang pertama itu kelogisan, yang kedua itu ada kalau nggak salah kesejajaran, yang ketiga itu ketegasan, yang keempat itu kehematan atau tidak boros, yang kelima itu ketepatan, yang keenam itu kecermatan, yang ketujuh itu kepaduan, yang kedelapan itu keharmonisan gitu. Jadi untuk subbab kalimat efektif ini mungkin cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.